wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari berbagai wilayah eh, di DIY dan sekitarnya yang menjadi peserta pelatihan kita bersama pada kesempatan siang hari ini. Pada kesempatan yang istimewa siang hari ini, kita akan belajar bareng bersama Bu Dian yang akan memaparkan terkait dengan materi mengenal lebih dekat WKM pasca pandemi COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan mendapatkan gambaran pembelajaran luar sekolah yang merupakan program sekolah yang cukup penting untuk menambah pengalaman siswa kita yang namanya adalah program wajib kunjung museum. Nah, pada kesempatan siang hari ini nanti materi akan disampaikan oleh Ibu Dian Wisnu Nugraini, beliau dari SD Negeri 2 Jambitan. Kemudian yang akan bertindak selaku moderator adalah Ibu Dita Rustia Amalia, yaitu dari SD Manding Tengah. Pada kesempatan siang hari ini nanti, seperti yang biasanya, bahwa dimohon kepada semua peserta ketika sedang pemaparan materi untuk di mute semua. Nanti akan ada waktunya untuk berdiskusi bersama. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini dibersamai instruktur kami Bu Nani yang sabar membimbing kami di tengah jaringan yang tidak stabil. Nah, langsung saja ini Bapak Ibu, kita awali bersama dengan berdoa. Berdoa disilakan. Berdoa cukup. Untuk selanjutnya kami serahkan Ibu Dita Rusdia Amalia dari SD 2 Manding Tengah untuk memoderatori kegiatan kita pada kesempatan siang hari ini. Monggo Bu Dita. Ada Pak Kawit Sayoto sebagai host yang telah memberikan waktunya kepada saya sebagai moderator pada presentasi hari ini. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai masuk pada presentasi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dan memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat tetap belajar bersama pada kesempatan kali ini di tengah wabah COVID yang mengharuskan kita untuk work from home, stay at home, tetap di rumah tapi kita tetap bisa belajar bersama menggunakan webex.com ini ya. Baik. Hari ini, Bapak Ibu peserta Visipid Batch 6 DIY yang berbahagia, kita akan bersama-sama belajar tentang mengenal lebih dekat WKM pasca pandemi COVID-19. Tentunya kita akan dibersamai oleh seorang guru hebat yang kali ini menjadi presenter dan akan bersama kita membedah tentang WKM atau wajib kunjung museum dan bagaimana sih kegiatan WKM itu pasca pandemi COVID-19 yang sekarang ini memang masih menjadi concern kita semua. Sebelum kita menuju ke Ibu presenter kita hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV dari presenter kita, yaitu namanya adalah Ibu Dian Wisnu Nugraheni SPD dari SD 2 Jambitan, Kecamatan Bangotapan, Bantul. Beliau ini adalah lulusan dari SD Kalisari 2 Magelang, kemudian melanjutkan studinya di SMPN 8 Magelang, kemudian SMA-nya di 3 Magelang, SMA 3 Magelang, kemudian melanjutkan perguruan tinggi di S1 Pertanian Unsur Purwokerto, kemudian melanjutkan lagi S1 PGSD UT lulus di tahun 2014. Beliau ini sudah pernah mengajar di SD Muhammadiyah Pajangan 2 selama tahun 2008 sampai tahun 2019. Kemudian sekarang ini beliau sedang mengajar di SD 2 Jambitan. Baik. Nah, kemudian Bapak Ibu, hari ini saya juga mengingatkan bahwa untuk kelancaran presentasi kali ini mohon mematikan mic dan juga
Nanti jangan lupa untuk mengisi presensi yang akan di-share di chat, kolom chat. Presentasi hari ini dibagi menjadi 2 sesi. Yang satu adalah pemaparan materi, yaitu dari Ibu Dian Wisnu. Kemudian yang kedua adalah tanya jawab via chat atau langsung dengan klik lambaikan tangan. Nanti kalau sudah selesai Ibu Dian, akan kami persilakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan pertanyaan agar diskusi kita menjadi lebih hidup seperti itu ya. Kita akan membahas lebih dalam tentang WKM ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami persilahkan untuk Ibu Dian Wisnu sebagai presenter kita untuk memaparkan presentasi kali ini tentang mengenal lebih dekat WKM pasca pandemi COVID-19. Kepada Ibu Dian Wisnu, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan Vikon kali ini, semoga tanpa halangan suatu apapun. Walaupun tadi kita terlambat sedikit gitu. Baiklah, yang terhormat Bapak Ibu instruktur hebat kita yang sudah membersamai kita pada siang hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat Daerah Istimewa Yogyakarta, dan terima kasih sekali saya ucapkan kepada Pak Kawit selaku host dan Ibu Dita selaku moderator. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Disdikpora DIY dan Balai Telkomdik DIY yang sudah mendukung acara Vikon siang hari ini. Adapun yang akan kita bahas pada seminar online kali ini yaitu mengenal lebih dekat WKM pasca pandemi COVID-19. Ya. Kita bisa mengadakan kunjungan museum gratis dengan menggunakan program WKM. Tentunya seperti itu yang akan kita kupas tuntas. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Bangsa Indonesia kaya akan ragam budaya dan sejarah yang semakin kita gali, semakin menarik. Di dalamnya terdapat berbagai macam hasil budaya material. Kekayaan budaya itu harus dilestarikan. Salah satu lembaga yang ditugasi untuk melestarikan hasil budaya material adalah museum. Dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 95, museum adalah lembaga tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda, bukti material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungan guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. Ya. Selanjutnya, museum merupakan salah satu tempat wisata yang mengoleksi dan menyimpan benda-benda bersejarah, di mana benda-benda tersebut pasti memiliki nilai dan makna tertentu yang terkandung di dalamnya. Museum juga merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk menemukan informasi dan bisa menambah wawasan kepada para pengunjung. Next nggih, Pak Kawit. Apa sih WKM itu? WKM merupakan kependekan dari wajib kunjung museum. Mungkin guru-guru hebat di sini sudah pernah melaksanakan WKM. Namun perlu diketahui ada beberapa informasi terbaru khusus untuk tahun 2020 ini. Dan WKM itu merupakan bentuk peran dari pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan atau Kunda Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjadikan museum sebagai salah satu pusat pembelajaran, pengkajian, pendidikan, kesenangan, penelitian, dan rekreasi bagi belajar di luar sekolah. Nah, lalu siapa saja yang boleh ikut WKM?
bisa kita lihat di slide berikutnya. Adapun peserta WKM tersebut bisa siswa SD, MI, atau SDMI, SD yang swasta, atau sekolah yang kejar paket A, itu bisa ikut menjadi peserta WKM. Lalu, siswa SMP atau MTS. Yang ketiga, siswa SMA atau kejuruan. Dan kita sebagai guru pendamping atau guru kelas atau guru itu juga bisa mengikuti WKM. Nah, lalu bagaimana cara kita mendaftarnya? Kita bisa lihat ke brosur berikutnya. Yuk kita lihat brosurnya. Di slide ini ada alur pendaftaran. Alur yang pertama adalah daftar ke Dinas Kebudayaan, atau kita langsung ke yang namanya pakai websitenya di budaya.jogjaprof.go.id/WKM/registrasi. Itu jika mau langsung mendaftar. Yang kedua, membawa surat permohonan yang nanti formatnya diatur oleh pihak Dinas Kebudayaan. Pihak sekolah melampirkan dokumen kebudayaan. Lalu di situ poin 4 adalah peserta WKM, waktu pemilihan museum dan pemberangkatan. Nah, kita bisa buka slide satu persatu. Di poin 1, daftar ke Dinas Kebudayaan. Di poin 1, kita bisa datang langsung di kantor Dinas Kebudayaan di Jalan Cendana, nomor 11, Jogja. Atau melalui laman budaya.jogjaprof.go.id. Yang kedua, membawa surat permohonan yang berisi nama dan alamat sekolah, nomor telepon, nama dan telepon penanggung jawab, dan museum yang dituju, di mana di sini dipilih hanya maksimal 3 museum saja. Nama dan nomor telepon penanggung jawab itu diharapkan bukan kepala sekolah, karena nanti ada form khusus untuk kepala sekolah. Poin ketiga, pihak sekolah melampirkan beberapa dokumen berupa fotokopi KTP penanggung jawab, surat tugas dari sekolah, dan gambar denah lokasi sekolah menuju ke Dinas Kebudayaan. Poin keempat itu peserta WKM yang sudah saya jelaskan tadi. Bagi SD atau anak seusia SD, bisa SD negeri, SD swasta, maupun SD non-formal. Seperti anak saya itu sekolahnya di SD non-formal yang kejar paket A. Itu bisa mendaftar sebagai peserta WKM. Lalu waktu keberangkatan dari peserta WKM yang akan dikunjungi itu ditentukan oleh Dinas Kebudayaan dan dimusyawarahkan saat rapat koordinasi. Nah, ini nanti bisa kita kupas lagi. Waktu keberangkatan itu nanti ada 2 macam, yaitu ada WKM yang reguler dan WKM yang mandiri. Selanjutnya, untuk poin 6, pemilihan museum. Pemilihan lokasi museum yang akan dikunjungi ditentukan oleh Dinas Kebudayaan DIY dan dapat dimusyawarahkan. Untuk tahun 2020 itu ada peraturan terbaru bahwa mau kemanapun kita akan mengunjungi museum, kunjungan pertama harus ke Sono Budoyo. Dan untuk tahun ini saya belum mempraktekkan karena ini adalah aturan terbaru. Dan insya Allah nanti setelah kita selesai wabah, mudah-mudahan cepat selesai ya, wabah COVID-19,
Saat kita melaksanakan kunjungan museum, pertama kali yang dikunjungi harus 1 Sono Budoyo, dan 2 museum yang lain kita bisa melilih sesuai dengan ketentuan yang ada. Lanjut ke slide berikutnya. Lalu museum mana saja yang bisa kita kunjungi? Yang pasti museum yang dapat kita kunjungi harus berbeda kabupaten dengan asal peserta WKM. Misalkan saya mengajar di SD 2 Jambidan yang terletak di Kabupaten Bantul, maka saya hanya berhak mengunjungi museum, yaitu 1 Sono Budoyo, dan 2 lokasi lain adalah museum yang terletak di luar Kabupaten Bantul. Nah, kita bisa melihat museum mana saja yang bisa kita kunjungi dalam yang terdapat dalam jaringan museum WKM. Yang pertama adalah dari kota Yogyakarta. Dari kota Yogyakarta itu yang tergabung dalam jejaring museum WKM adalah Museum Keraton Yogyakarta. Yang kedua, Museum Kereta Keraton Yogyakarta. Mungkin bisa dilihat beberapa contoh fotonya. Untuk saya yang bukan asli orang Jogja, itu masih belum paham seperti apa Museum Keraton Yogyakarta. Gitu. Dan apalagi museum-museum lain yang jarang dikunjungi. Ya, itu fotonya Museum Keraton dan Museum Kereta Keraton Yogyakarta. Yang ketiga, bisa dilihat foto di situ kira-kira di mana? Ya, itu adalah Puro Pakualaman. Ya, di sana kita bisa melihat segala sesuatu di dalam Puro Pakualaman, dan ternyata di dalamnya pun terdapat kereta-kereta juga yang sebenarnya ada sangkut pautnya dengan Keraton Solo, dan keretanya itu tuh mereka saling berkaitan. Saya juga tahunya karena saya mengunjungi ke sana, dan di setiap lokasi di jaring WKM itu di sana ada yang namanya edukator. Edukator itu adalah orang yang akan mengedukasi kita, menjelaskan kita mengenai museum yang kita kunjungi. Dan edukator itu adalah pegawai dari Dinas Kebudayaan. Gitu. Lanjut di lokasi ketiga adalah Museum Bahari. Nah, saya tahu ada Museum Bahari itu juga karena ada WKM ini. Oh, ternyata di Jogja itu ada yang namanya Museum Bahari. Lalu untuk lokasi yang ketiga ada Museum Batik Yogyakarta. Mungkin sudah familiar ya. Dan yang keenam, museumnya Benteng Frederik. Itu juga saya rasa sangat familiar. Bahkan tanpa masuk dalam jejaring WKM pun sudah banyak orang yang berkunjung ke sana. Yang ketujuh adalah Museum Biologi. Begitu. Jadi anak-anak bisa mengambil materi atau hal-hal yang dikaitkan dengan materi di Museum Biologi itu. Yang kedelapan adalah Museum Dewantara Kirti Griya. Dan mohon maaf untuk sekarang saya juga belum pernah ke sana. Nah, yang kesembilan adalah Gembira Loka. Saat itu saya tidak habis pikir kenapa Gembira Loka dimasukkan dalam jejaring WKM, padahal Gembira Loka sangat ramai sekali untuk dikunjungi. Ternyata di Gembira Loka itu ada suatu gedung di mana itu ada museumnya. Bisa dilihat di situ ada awetan-awetan hewan. Ada banyaklah edukasi di sana. Dan setelah di Museum Gembira Loka itu anak-anak dijelaskan oleh edukator, anak-anak boleh berkeliling sepuasnya mengelilingi Gembira Loka. Nah, yang ke-10 yaitu Museum
Sandi. Untuk saat ini saya pribadi belum pernah ke sana. Dan yang ke-11 adalah Museum Sono Budoyo. Yang untuk tahun 2020 ini, museum ini wajib dikunjungi dalam setiap kunjungan WKM. Yang ke-12 yaitu Museum Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Nah, ini sangat sulit sekali untuk menembus ke sini, padahal pengetahuan yang bisa diambil siswa itu sangat banyak mengenai mata. Di sana terlihat penyakit-penyakit mata, miopi, presbiopi, seperti itu. Namun untuk ke rumah sakit Zap, karena itu bentuknya rumah sakit, jadi prosedur perizinannya sangat lama. Lanjut kita ke poin 13, lokasi 13 yaitu Laboratorium Sejarah Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya sendiri kurang paham karena saya belum pernah survei ke sana, gitu. Kita langsung saja ke Museum Pangeran Diponegoro. Ya, ini sangat menarik sekali. Di saat saya mengunjungi Museum Pangeran Diponegoro itu, ternyata ada hubungan erat dengan Museum Purbakala Pleret. Kalau Museum Purbakala Pleret itu kan Mataram Hindu ya. Nah, ternyata itu nenek moyangnya dari Mataram Islam, dan benda-benda bersejarahnya itu sangat berkaitan di Museum Diponegoro itu. Dan gambar yang paling bawah itu ada tembok jebol, di mana sejarahnya saat itu Pangeran Diponegoro dikepung oleh penjajah Belanda, lalu beliau melarikan diri dengan cara menjebol tembok yang tebalnya 3 meter. Mungkin bisa dibayangkan bagaimana kekuatan pahlawan kita, Pangeran Diponegoro. Begitu hebatnya beliau. Selanjutnya di lokasi ke-15 yaitu Perjuangan Yogyakarta. Museum Perjuangan Yogyakarta. Itu bisa dilihat di pinggir jalan, sangat megah. Dan yang ke-16 adalah Museum Sasmita Loka Jenderal Sudirman. Kalau menurut saya ini lokasi paling welcome untuk anak-anak, apalagi kelas 1, kelas 2, karena tempatnya sangat luas untuk di Museum Sasmita Loka Jenderal Sudirman. Luas sekali seandainya Bapak Ibu mau mengunjungi ke sana, dan bapak-bapak tentara di sana sangat welcome dengan kita, apalagi anak-anak. Selanjutnya ke Museum Pusat TNI Angkatan Darat Dharma Wiratama. Itu ada beberapa foto di sana. Lalu yang terakhir adalah Museum Sains Taman Pintar Yogyakarta. Ini masih dalam proses, dan mungkin Bapak Ibu guru hebat di sini pernah mengunjungi gedung oval. Di sana kita masuk sekitar tiketnya 20.000 mungkin. Namun kalau kita mengunjungi ke sana bersama anak-anak via WKM, insya Allah kita sudah gratis di sana. Jadi kita bisa berrekreasi dan kita bisa belajar langsung di sana. Saya rasa itu untuk daerah kota Yogyakarta yang termasuk dalam jejaring WKM. Selanjutnya kita bersepeda ke Kabupaten Sleman. Mungkin untuk teman-teman di Kabupaten Bantul bisa ikut menyimak mau kemana kita WKM. Yang pertama adalah Museum Pendidikan Indonesia di UNY. Bisa diperlihatkan fotonya. Lalu ke Museum Geoteknologi Mineral UPN. Saya rasa ini untuk anak-anak SMA sangat menarik karena di sana ada alat-alat berat, alat jenis-jenis batuan. Lalu banyaklah alat-alat berat di UPN itu. Selanjutnya kita ke poin 3, Museum Gunung Merapi. Ya, kita semua tahu
bahwa Gunung Merapi itu merupakan gunung yang paling aktif di dunia. Kita bisa memperkenalkan anak-anak kita bahwa inilah Gunung Merapi, jenis-jenis awan, jenis-jenis batuan, jenis-jenis lava, seperti itu. Kita bisa puas untuk melihat segala sesuatu yang ada di Museum Gunung Merapi. Selanjutnya kita ke Museum Pergerakan Wanita Indonesia. Ya, Museum Pergerakan Wanita Indonesia untuk saat ini mohon maaf saya belum pernah survei ke sana. Kita lanjut saja. Poin kelima yaitu Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala, atau biasanya anak-anak menyebutnya museum pesawat seperti itu. Dan ini sudah sangat familiar dengan kehidupan kita. Lalu kita ke Museum Lukis Affandi, dekat Ambarukmo Plaza ya. Dari jalan sudah terlihat Museum Lukis Affandi. Begitu. Di sana bisa melihat hasil-hasil lukisan dari maestro kita, Bapak Affandi. Poin yang ketujuh yaitu Museum Ulen Sentalu. Saat itu saya mendaftarkan ke Ulen Sentalu, dari pihak itu WKM itu mengatakan bahwa untuk Ulen Sentalu sebaiknya bukan anak kelas bawah. Kenapa? Karena areanya sangat luas seperti Gembira Loka. Jadi sebaiknya seandainya anak SD adalah anak kelas atas, atau lebih baik anak SMP atau anak SMA saja. Karena konteks yang disajikan di sana bukan untuk anak-anak. Materinya terlalu berat seperti itu. Selanjutnya Museum Universitas Islam Indonesia. Untuk ini saya tidak bisa mengulas banyak karena saya pribadi belum pernah ke sana. Selanjutnya Monumen Jogja Kembali. Ini sangat familiar sekali bagi kita, baik dari zaman dahulu kala maupun sampai sekarang. Selanjutnya poin 10 yaitu Monumen Pancasila Kentungan. Bisa kita lihat dari foto tersebut, ini seperti peristiwa G30 SPKI. Ya, benar. Karena ini adalah lubang buayanya Jogja. Dikenalnya seperti itu karena para pahlawan revolusi kita itu dimasukkan ke sumur yang ada di Museum Pancasila Kentungan. Begitu. Selanjutnya kita ke Museum Gempa Profesor Sarwidi. Untuk saat ini juga belum bisa dikunjungi secara luas karena untuk ke sana harus menggunakan jeep atau lavatur seperti itu. Mungkin itu untuk Kabupaten Sleman. Namun kemarin ada informasi terbaru bahwa Jogja Bay itu juga akan masuk dalam jaringan WKM. Namun masih dalam proses sama seperti Taman Pintar. Dari Jogja Bay itu nanti ada suatu ruangan khusus mengenai museum air, lalu anak-anak bisa bermain sepuasnya di Jogja Bay, seperti itu konsepnya. Nah, sekarang kita naik becak ya, tadi naik sepeda ya, naik becak ke Bantul. Kita ke lokasi yang pertama yaitu Museum Sejarah Purbakala Pleret. Seperti yang saya ceritakan tadi, ini adalah nenek moyang dari Kerajaan Mataram Islam. Di sana banyak sekali yang bisa kita lihat, baik berupa film dokumenter maupun dari berbagai macam ompak, berbagai macam keris yang cuman hanya suatu besi saja. Di sana ada monogram sehingga bisa dirangkai menjadi keris yang sesungguhnya. Lalu dari ompak yang ditemukan bisa disusun menjadi suatu istana. Itu ada seperti aplikasi seperti itu. Anak-anak pasti menyukai di sana. Dan untuk film dokumenternya mungkin juga anak-anak kelas atas bisa memahami peperangan atau jenis perjuangan yang ada pada zaman Mataram.
Selanjutnya yaitu Museum Gumuk Pasir. Ini sangat menarik sekali ternyata di sini. Museum Gumuk Pasir ini sebenarnya kerjasama dari UGM. Bentuk gedungnya dari jauh seperti kerucut seperti itu, namun di dalamnya sangat indah sekali. Di dalamnya juga ada film dokumenter bagaimana suatu gumuk pasir itu bisa terbentuk, bagaimana pasir-pasir itu bisa bergerak. Bahkan gumuk pasir yang ada di Indonesia itu ternyata satu-satunya di dunia dengan bentuk seperti itu, gumuk pasir Barcan katanya itu. Nah, di sana ada jenis-jenis mineral dan kita bisa naik ke puncak dari gedung kerucutnya itu. Selanjutnya kita ke arah lain, yaitu di Museum Memorial Jenderal Soeharto, yang saya rasa Ibu guru, Bapak guru hebat di sini sudah mengenal beliau dan pernah mengunjungi museum beliau. Ini sangat familiar sekali di kalangan kita. Selanjutnya adalah Museum Tani Jawa Indonesia, yang saya tahu ini di daerah Imogiri. Anak-anak dikenalkan bagaimana bertani secara tradisional, tidak seperti zaman sekarang yang menggunakan traktor, tidak. Tapi anak-anak di sana akan disajikan kita membajak sawah atau ngeluku dengan kerbau. Jadi anak-anak seperti outbound seperti itu. Tapi nanti kalau outboundnya itu nanti ada biaya tersendiri memang. Tapi untuk tiket masuk ke sana gratis dari WKM. Dan ada layanan yang lain lagi seperti kita membuat makanan tradisional dari ketela, ada yang membuat klepon, ongol-ongol atau apa, nanti anak-anak diajak untuk membuat, lalu nanti hasilnya bisa dimakan bersama. Sangat menarik sekali untuk di Museum Tani Jawa Indonesia. Kita lanjut ke Rumah Garuda. Untuk di Rumah Garuda ini saya pribadi juga belum, karena saya mengetahui ada Museum Rumah Garuda juga baru saja, karena di tahun-tahun sebelumnya itu belum ada. Jadi ini update museum-museum yang jarang dikunjungi itu mendaftarkan diri untuk ke jejaring WKM untuk dikunjungi anak-anak. Lalu yang keenam adalah Museum Taman Tinosidin. Nah, ini menarik sekali karena di sini anak-anak akan diajari untuk melukis. Begitu. Apalagi kalau anak-anak kecil itu diajak melukis kayak gitu sambil lesehan di bawah, akan sangat menarik sekali. Selanjutnya yaitu Museum Tembi Rumah Budaya. Kita bisa melihat banyak hal di sana tentang hal-hal yang sangat tradisional. Yang saya tidak habis pikir sampai sekarang adalah pada zaman Belanda itu ada yang namanya kulkas tanpa listrik. Seperti apa bentuknya? Bisa Bapak Ibu guru hebat di sini ngecek ke sana seperti apa atau kulkas tanpa listrik seperti itu. Di gambar tengah di Museum Tembi Rumah Budaya itu ada alat-alat perang tradisional, lalu itu ada kamar namanya sentong ya, ada sentong kiwo dan sentong tengen. Sentong kiwo itu untuk beribadah dan sentong tengen itu untuk istirahat. Lalu yang di paling kanan itu adalah majalah-majalah, tulisan Jawa semua. Dan ternyata itu saat zaman Belanda itu tuh kita sudah mengeluarkan majalah dalam bentuk tulisan Jawa. Begitu. Dan tulisannya tuh masih rapi, masih bagus, masih disimpan secara ya masih benar-benar masih bisa dibuka-buka seperti itu. Lalu Museum Wayang Kekayon, di sini kita bisa melihat berbagai macam wayang, walaupun Kekayon ya judulnya, tapi ternyata di dalamnya itu wayangnya itu bisa wayang kulit, wayang beber, wayang orang dalam bentuk patung, terus banyak sekali wayang. Ada wayang golek juga ada, seperti itu. Dan ruangannya itu ternyata sangat panjang, sangat luas, kita bisa melihat berbagai jenis wayang sepuasnya. Selanjutnya poin 9 adalah wayang beber Sekartaji. Nah,
salah satu yang ada di wayang Kekayon itu ada wayang beber Sekar Taji, di mana wayangnya itu dalam bentuk di kain atau di kulit digambar seperti itu. Nanti dalangnya itu menjelaskannya via gambar dan ditunjuk pakai apa ya namanya ya, stick ya bukan itu. Jadi hanya sebatas wayang yang bentuknya wayang beber. Namun kalau di wayang Kekayon semua jenis wayang itu ada. Mungkin seperti itu untuk wilayah Kabupaten Bantul. Selanjutnya untuk Kabupaten Gunung Kidul, untuk saat ini hanya satu museum saja yang terdaftar, yaitu Museum Kayu Wanagama, di mana di sana lebih ke alam. Jadinya segala sesuatu yang ada di sana itu terbuat dari kayu. Bahkan hewan-hewan yang ada di sana juga ada semuanya patung-patungnya terbuat dari kayu. Museum Kayu Wanagama. Namun di sana juga memberikan pelayanan khusus yaitu untuk outbound anak-anak, bisa flying fox, bisa panjat-panjat pohon seperti itu. Mungkin kalau Bapak Ibu tertarik bisa survei ke sana. Gitu. Demikian untuk lokasi-lokasi museum yang tergabung dalam jejaring museum. Selanjutnya kita bisa melihat pada alur pelaksanaan. Pada alur pelaksanaan bahwa WKM itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu WKM mandiri dan WKM reguler, yaitu foto dari Museum Kayu Wanagama ya. WKM itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu WKM mandiri dan WKM reguler. Bapak Ibu guru hebat di sini bisa memilih apakah pilih yang mandiri atau yang reguler. Namun saya pribadi karena saya tidak ingin mengantri lama sampai bertahun-tahun, saya memilih WKM mandiri, di mana di WKM mandiri ini setelah lokasi, tujuan, dan tanggal pelaksanaan disetujui, pihak sekolah akan menerima tiket masuk khusus yang hanya bisa dipakai oleh peserta WKM pada tanggal sesuai dengan MOU. Lalu pihak sekolah berhak survei ke lokasi tujuan tanpa membeli tiket masuk dengan melapor ke bagian edukator WKM yang bertugas ke semua lokasi tujuan dan jaringan WKM. Lalu pihak sekolah menyiapkan transportasi yang layak untuk kegiatan WKM. Namun di sini tidak diperkenankan menggunakan kereta kelinci karena akan berbahaya begitu. Selanjutnya, pihak WKM dapat mengambil air mineral, snack box, dan makan siang sejumlah peserta WKM di Dinas Kebudayaan pada pukul 8 pada tanggal pelaksanaan. Gitu. Jadi WKM mandiri itu kita memiliki hak, yaitu konsumsi dan tiket masuk. Konsumsinya berupa apa? Yaitu air mineral, snack, dan makan siang, serta tiket masuk. Jadi kita hanya memikirkan transportasinya saja. Begitu. Mungkin dari Bapak Ibu guru hebat ingin menambahkan misalkan kegiatan apa di sana, kegiatan melukis misalkan, atau saya pernah mengadakan kegiatan melukis gerabah, kita beli di Kasongan lalu anak-anak melukis gerabah di lokasi WKM bisa dilaksanakan. Begitu dengan mengerahkan guru pendamping, insya Allah akan berjalan lancar walaupun tidak di dalam kelas. Begitu. Selanjutnya, mungkin slide berikutnya, kita ke WKM mandiri. Nah, WKM mandiri ini paling istimewa karena segala sesuatunya sudah disiapkan oleh Dinas Kebudayaan. Baik dari transportasi, konsumsi maupun tiket masuk. Jadi pihak sekolah hanya menunggu di sekolah, dijemput oleh pihak Dinas Kebudayaan menggunakan
bis dinas kebudayaan yang ber-AC. Nah, dan di dalam bis dinas tersebut sudah terdapat konsumsi lengkap. Jadi pihak sekolah tinggal melaksanakan WKM sampai selesai, begitu Bapak Ibu. Jadi kita sangat dimudahkan sekali dengan WKM reguler, namun memang antrian sangat panjang karena pihak dinas kebudayaan hanya memiliki 3 bus. Jadi maksimal peserta WKM hanya 72 orang. Jadi 72 orang itu siswa beserta guru pendamping. Selebih dari itu pihak dinas kebudayaan tidak bisa menanggung, jadi harus menambah bis yang lain. Begitu. Namun pelaksanaan bisa dilakukan bersama-sama. Selanjutnya kita ke alur pelaporan. Pasca pelaksanaan WKM hari berikutnya, penanggung jawab WKM harus menyerahkan ke pihak dinas kebudayaan berupa tiket masuk atau kwitansi pembayaran tiket masuk lokasi, di mana kalau pihak dinas kebudayaan tidak membuatkan tiket masuk, pihak kebudayaan akan memberikan sejumlah uang yang digunakan untuk membayar tiket ke lokasi tersebut. Namun pihak dinas kebudayaan akan meminta kembali dalam bentuk kwitansi yang sudah dicap oleh pihak museum, seperti itu. Lalu karena uang tersebut itu kenapa kok demikian? Karena uang yang digunakan itu adalah uang yang berasal dari dinas kebudayaan. Namanya Danais ya, Dana Keistimewaan Yogyakarta. Lalu dinas kebudayaan akan menjelaskan kepada penanggung jawab WKM mengenai pelaporan yang harus dikumpulkan. Maksimal pelaporan 2 minggu setelah selesai pelaksanaan. Begitu. Saya rasa itu alur pelaporan yang harus dilalui oleh penanggung jawab. Jadi yang berperan di sini adalah penanggung jawab WKM. Beberapa dokumentasi ini saya beserta teman-teman di Tembi Sosial Budaya. Saya berada di perpustakaan di situ, di mana perpustakaan di situ ada dari zaman tahun 1900-an, masih tulisan Jawa, masih bahasa Belanda, dan berangsur-angsur kemudian majalahnya berubah menjadi bahasa Indonesia dalam ejaan lama. Dan itu masih tertata rapi dan masih sangat layak untuk dibaca. Selanjutnya itu saya berada di Sentong Tengen, di mana di tempat itu bisa untuk istirahat, dan di sebelahnya itu ada Sentong Kiwo, tapi saya agak takut karena di sana ada bunga-bunga seperti itu katanya untuk beribadah. Dan itu salah satu majalah yang ada di Tembi. Nah, ini lokasi kami ada di Museum Gumuk Pasir. Anak-anak bisa bermain selancar pasir di situ. Lalu di foto kedua sebelah kanan itu anak-anak melihat film dokumenter. Lalu kita bergeser ke ruangan berikutnya. Anak-anak bisa melihat maket dari Museum Gumuk Pasir. Lalu kita naik sampai ke puncak dari kerucut tersebut. Begitu. Selanjutnya ada sebagian foto juga pas kunjungan kami ke Museum Kekayon. Itu seperti itu, anak-anak bisa masuk ke sana, bisa didampingi oleh edukator. Itu yang berbaju putih di situ adalah edukator dari Dinas Kebudayaan. Mungkin seperti itu beberapa dokumentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mari kita berpartisipasi dalam WKM, wajib kunjung museum. Dan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Silakan Bu Dita. Terima kasih pada Bu Tian. Kita sambil menunggu Ibu moderator, sepertinya ada gangguan jaringan tadi. Sambil menunggu, barangkali di antara Bapak Ibu ada yang bertanya baik melalui chat
maupun melalui sambungan langsung Bapak ini mungkin mengangkat tangan. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh, Bu Dita sudah kembali. Ya. Halo, sudah dengar suara saya? Belum, Pak? Sudah. Saya sudah. Ya, sudah terdengar Ibu. Mohon maaf sekali tadi ada gangguan teknis. Sudah ada yang bertanya? Belum, kebetulan belum. Oh, baik, yang di chat tadi seperti halo Ibu, siapa ini? Ibu Kasyanti. Oh, dari Ibu Kasyanti. Baik, Ibu Kasyanti, silakan kalau ingin ada yang ditanyakan. Suaranya jelas nggak? Ibu, Suaranya jelas. lumayan jelas Ibu. Sudah masuk, Bu. Mau bertanya Bu, tadi kan untuk kegiatan WKM ini kan ada yang mandiri ya. Kalau untuk yang mandiri itu berarti tadi kan juga dapat fasilitas. Nah, kita itu untuk mandiri itu berarti semuanya biaya sendiri, dan untuk masuk berapa kira-kira Bu, untuk kan itu kan per masing-masing museum juga ada tiket masuknya ya. Nah, itu tadi kalau misalnya mandiri ke sana berarti perkiraannya itu biayanya itu apa begitu Bu? Soalnya kan kalau sekolah mengadakan itu sementara untuk menunggu lama tadi ya. Saya pengen juga. Ya, Bu. Iya. Baik, terima kasih Bu Kasyanti. Silakan Bu Dian. Ya, terima kasih Bu Kasyanti. Ini untuk WKM mandiri ya. Untuk WKM mandiri itu kita ada hak dari Dinas Kebudayaan, itu kita dapat tiket masuk Ibu. Jadi tiket masuk itu kita benar-benar gratis. Seandainya pihak Dinas Kebudayaan tidak bisa membuatkan tiket khusus, itu biasanya pihak Dinas Kebudayaan memberikan sejumlah uang dan insya Allah cukup gitu loh. Misalkan kita mengadakan 50 orang itu anak plus pendamping, itu ya seandainya tiket masuknya 20.000, nanti yang akan diberikan dari Dinas Kebudayaan yaitu 20.000 kali 50 anak, 50 peserta begitu. Jadi memang tiket itu semuanya gratis berapapun itu. Bahkan saat saya ke Gembira Loka itu kan saat itu tiketnya 35.000 ya. Saya benar-benar karena saat itu mereka sempat membuatkan tiket khusus, saya diberikan tiket khusus tulisannya WKM Gembira Loka begitu. Dan dari pihak edukator WKM itu hanya dibolongi gitu bahwa tiket itu sudah digunakan. Lalu hari berikutnya saya kembalikan ke Dinas Kebudayaan. Jadi tiketnya benar-benar gratis. Selain itu, untuk WKM mandiri kita dapat konsumsi berupa air mineral 600 cc itu, snack dan makan siang. Dan makan siangnya itu insya Allah untuk anak kelas 1 itu mau makan karena tidak begitu pedas. Dan biasanya malah nggak pedas karena sambalnya terpisah seperti itu. Karena nasi, ayam, terus ada kayak gitu. Sangat-sangat, kalau menurut saya sangat wah kayak gitu. Jadi untuk WKM mandiri kita hanya menyiapkan transportasi saja Ibu. Begitu. Saya rasa itu untuk WKM mandiri. Mungkin ada yang lain. Berarti kalau sampai ke sananya itu kan kita cuma transportasi ya. Terus Iya. Butuh proposal ke sananya tidak, atau cuma ke sana survei saja, terus nanti oh ini hari ini uang waktunya terus kita langsung bisa ke sana, atau terus itu tadi proposal dan sebagainya tidak. Oh iya. Oh, untuk alur pendaftaran yang saya jelaskan tadi, untuk yang belum pernah mengikuti WKM, lebih baik Ibu langsung ke Dinas Kebudayaan, ke Jalan Cendana. Itu kalau saya itu ancar-ancarnya tuh Amorogo kayak gitu ya. Amorogo ke sana sedikit kayak gitu. Karena saya bukan orang Jogja, jadinya saya tuh jalan kadang nggak hafal. Tapi saya bisa sampai ke sana. Jadi lebih enak Ibu datang ke Dinas Kebudayaan langsung, lalu biasanya absen ya di resepsionis itu, langsung naik, kita cari ruangan khusus untuk WKM. Nanti di sana akan dijelaskan secara lengkap apa saja yang harus disiapkan.
dari fotokopi KTP penanggung jawab, dari fotokopi KTP kepala sekolah, seperti itu ada surat tugas, denah lokasi, dan semuanya insya Allah nanti akan dijelaskan oleh edukator di sana. Begitu Ibu. Oh iya. Berarti kita kan mencari tahunya tempat-tempatnya museumnya tadi semuanya pusatnya ada di Dinas Kebudayaan itu ya Bu? Mau mana saja yang kita kunjungi? Iya, untuk tempat yang bisa dikunjungi untuk tahun 2020 sudah saya jelaskan tadi. Ada di Jogja ada 18, Sleman ada 11, lalu Bantul ada 9, dan Gunung Kidul ada 1. Itu nanti masih ditambah Taman Pintar sama Jogja Bay, tapi masih dalam proses katanya. Siapa tahu saat Ibu mendaftar ke sana, Jogja Bay sudah dibuka kan, kita bisa mengunjungi Jogja Bay tanpa harus membayar 100.000 seperti itu. Begitu Bu. Oke Bu, terima kasih informasinya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Kasyanti. Ada yang ingin bertanya lagi bisa mengeklik lambaikan tangan. Tadi sebenarnya ada pertanyaan di chat Bu, tapi karena tadi saya sempat error jadi chat yang di grup ini hilang semua begitu. Oh iya, Mungkin tadi Bu Dian bisa melihat lagi ya. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Iput, ada pertanyaan dari Ibu Nani juga. oh sebentar. Saya lihat Iya. untuk Nah, kebetulan di kami tadi juga sempat sekali error, jadi pas di situ tadi nggak ada record. oh iya. Mungkin masih di Budian yang Oh nggih. tadi lancar. Ini tadi ada yang inisial N. Bu Nani mungkin nggih. Ya. Mungkin nggih. Apakah gratis untuk madrasah kayak gitu? Iya, gratis. Sekolah anak saya itu kan dikejar paket A kebetulan. Itu juga waktu saya tanyakan apakah sekolah anak saya itu kejar paket A bisa ikut WKM, begitu ternyata dari pihak edukator di sana menjawab, oh bisa saja karena itu usia sekolah. Bahkan ada Karang Taruna. Karang Taruna kan yang suatu bentuk lembaga Karang Taruna di mana itu masih usia SD, SMP, SMA itu ternyata juga bisa mengajukan WKM. Namun kalau Karang Taruna tidak bisa yang reguler, hanya yang mandiri. Gitu. Nah, ada lagi dari Mbak Iput nggih. Berapa lama waktu pendaftaran Nggih, tadi. WKN? Berapa lama waktu pendaftaran WKM sampai pelaksanaan? Jika itu WKM mandiri, itu sebenarnya sesuai dengan keinginan kita karena tidak mengantri bis. Jadi, misalkan kita seandainya pandemi corona ini sudah berakhir, kita mendaftar kayak gitu, atau justru mendaftar dari sekarang juga bisa, karena itu suatu antrian gitu. Kita kalau yang mandiri itu bisa sesuai dengan keinginan kita begitu. Jadi sekarang bulan April, seandainya saya merencanakan bulan Juni misalkan atau Juli sekalian untuk apa itu, kalau siswa baru itu masa orientasi sekolah seperti itu biar bersamaan dengan masa MOS kayak gitu, bisa. Insya Allah asalkan di sana pihak museumnya tidak penuh, insya Allah WKM tetap bisa dilaksanakan gitu. Oh begitu. Jadi yang WKM mandiri ini kita bisa menentukan jadwalnya seperti itu ya Bu ya? Ya, karena kita tidak mengantri bis. Namun untuk reguler memang antrian bisa sampai 3 tahun karena antrian bisnya itu kan iya, makanya saya lebih suka ke mandiri karena kita bisa sewaktu-waktu asalkan dari museum tidak penuh, kita sewaktu-waktu bisa mengunjungi museum. Dan kita hanya dibebani transportasi saja. Insya Allah dana bos bisa itu dikeluarkan. Begitu. Ya, betul. Iya memang lebih enak yang mandiri ya karena kita bisa Iya, menentukan kapan mau berangkat untuk
kelas yang membutuhkan mana saja itu kan bisa sesuai ya waktu dan anak yang akan disasar ini. Tapi kalau reguler memang harus menunggu lumayan lama sekali ya kalau hitungannya bertahun-tahun seperti itu ya Bu Dian ya. Iya, tapi kalau untuk mendaftar sekarang sambil nyicil antrian mungkin bisa loh. Entah nanti Oh iya iya. angkatan mana yang berangkat, tapi kita sudah ngantri dari sekarang. Begitu. Baik, baik, terima kasih Bu Dian. Mungkin dari peserta presentasi kali ini masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan karena ini topiknya sangat menarik ya. Saya juga baru tahu beberapa ilmu ini dari Bu Dian ini. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi? Pertanyaan bisa disampaikan lewat chat atau bisa melambaikan tangan dengan klik lambaikan tangan itu. Masih ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika sudah cukup karena waktunya sudah menunjukkan pukul 2 lebih 6 menit, mungkin ini sudah waktunya untuk menyimpulkan ya. Di kesimpulan kali ini saya serahkan kembali kepada Ibu Dian untuk menarik kesimpulan di presentasi kali ini Bu Dian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Dita. Kesimpulannya yaitu kegiatan wajib kunjung museum merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi siswa dan bagi guru. Siswa dapat melakukan pembelajaran di luar dan tidak terlalu terpaku di dalam kelas. Pembelajaran di luar kelas dengan mengunjungi museum, siswa akan lebih mudah memahami berbagai macam pengetahuan sejarah di mana siswa tidak mengalami peristiwa tersebut. Dan kegiatan ini juga mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan logis pada hal-hal yang mereka lihat dan temukan di lokasi kunjungan. Siswa juga akan merasa termotivasi untuk belajar dan tidak mudah bosan karena mereka mengalami sendiri dan mampu merefleksikan pada diri sendiri. Dan harapan kedepannya setelah wabah corona ini berakhir, kita dapat mendampingi siswa-siswa hebat kita untuk melaksanakan WKM baik mandiri maupun reguler. Dan seperti itu Bu Dita kesimpulan dari saya. Baik, terima kasih Bu Dian atas paparan materi pada siang hari ini yang tentunya sangat menarik dan juga memberikan ilmu baru kepada kita semua yang mengikuti presentasi kali ini. Karena jujur dari saya pribadi juga beberapa museum itu baru saya kenal sekarang ini setelah Bu Dian menyampaikan gitu ya. Baik, begitu tadi presentasi yang disampaikan dari Bu Dian. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu yang dari sejak awal tadi sampai sekarang tetap stay di presentasi kali ini. Mungkin kita akan bertemu di presentasi selanjutnya. Ada salah kata, saya sebagai moderator mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada Bapak host kita, Bapak Kawit Sayata. Ya, baik, terima kasih sekali kepada Ibu Dita Rusdian yang telah memoderatori presentasi pada kesempatan yang hari ini. Menarik sekali Bapak Ibu, semoga apa yang dipaparkan oleh Ibu Dian Wisnuga ini tadi dapat menginspirasi kita semua. Semoga suatu saat pasca pandemi ini berakhir, program ini tetap berjalan sehingga kita bisa memanfaatkannya dengan baik, tentunya untuk kemaslahatan kita bersama. Amin. Baik, saya mohon acara kesempatan siang hari ini banyak sekali kesalahan, kekurangan, mohon maaf. Mohon maaf juga sempat beberapa kali jaringan yang kurang bagus tadi sehingga jalannya mungkin agak sedikit terganggu. Demikian, terima kasih kepada para instruktur, presenter, moderator, dan juga terlebih kepada seluruh peserta Bapak Ibu yang berkenan bergabung siang hari ini. Akhir kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.